Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana? Al-wajhus sadis. Hah? Al-wajhus sadis. Al-wajhus sadis. Belum dibaca itu? Belum. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'ana bi'ilmikum. Qala Syekhul 'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna. الوجه الثالث في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. من هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى كلامه. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. Ini masih menjelaskan tentang kebatilan dari mazhab Mu'attil ya. Jenis ketiga dari manusia yang membawa zahir nusus dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentaktil, menolak dari sifat tersebut, baik itu menolak mendatangkan makna baru atau menolak tanpa mendatangkan makna baru. Kata beliau, sisi yang keenam menunjukkan kebatilan dari madhab ini atau pikiran ini, Mu'attilah, bahwasanya mengharuskan dari ucapannya dengan keharusan-keharusan yang batil. Dan kaidah dikatakan butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Jadi kebatilan keharusan itu menunjukkan kebatilan dari apa yang diharuskan. Jadi keharusannya, kalau keharusan dari sesuatu itu batil, menunjukkan sesuatu tersebut itu batil. Ini sudah berlalu. Dari keharusan-keharusan dari pemikiran mereka, kata beliau yang pertama bahwasanya ahlu ta'til itu tidak memalingkan nusus sifat dari zahirnya, illa kecuali dia meyakini bahwasanya mengharuskan sifat itu semisal dengan makhluknya. Sifat Allah Subhanahu wa taala semisal dengan sifat makhluknya. Jadi dia jatuh kepada, sebelum mereka mentaktil, jatuh dulu kepada tasbih. Wa tashbihullah ta'ala bi khalqihi kufur. Dan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya adalah kekufuran. Karena
mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Kemudian dibawakan dari ucapan Nu'aim bin Muhammad, salah satu dari guru Imam Bukhari rahimahullah. Dikatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Wa man jahada, ini ingkar. Ma wasafa Allah bihi nafsa faqad kafar. Wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsa wa la rasuluhu tashbiha. Maksudnya tidak sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifat untuk dirinya dan rasulnya itu tidak ada kesamaan dengan sifat dari makhluknya pada hakikat sifat tersebut. Adapun nama iya. Tapi yang diinginkan di sini adalah hakikat dari sifat tersebut. Jadi tidak mesti kalau kita tetapkan sifat untuk Allah itu ada kesamaan dengan makhluknya. Mereka tidak mau seperti ini. Alasan mereka tidak mau menetapkan sifat untuk Allah karena kalau kita tetapkan berarti mengharuskan semisal dengan makhluknya. Oleh karena itu dikatakan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan isbat bila tamtsil. Isbat bila tamtsil. Kemudian kalau kita ingin sucikan dikatakan tanzih bila ta'til. Tanzih bila ta'til. Kemudian kata beliau min al-ma'lum anna min afdalil batil yaj'ala dhahira kalamillah kalam Rasulillah tashbihan wa kufran aw muhiman lidzalik. وقال رحمه الله ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون Mukalan atau mukulan? Di sini mukalan, mim, waw, kaf, lam. Tidak ada o-nya. Iya. Jadi bukan isim maf'ul. Iya, bukan. Bukan di atas maf'ul, bukan. Iya. Wa innama ja'ala dzalika muwakkalan ila uqulihim yuthbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun wa hadha zahirul butlan. Ini yang kedua. Ini sudah berlalu juga. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Petunjuk untuk manusia. Sebagai obat dari apa yang berada dalam hati, dada. Cahaya yang jelas. Pembeda antara hak dan yang batil. Kata beliau, lam yubayyinillah ta'ala fihi ma yajibu 'ala al-'ibad i'tiqaduhu bi asma'ihi wa sifatihi. Tidak mungkin. Pasti Allah jelaskan. Kalau memang penetapan sifat semisal dengan sifat makhluknya, pasti Allah jelaskan. Kalau ada penyebutan sifat, maka jangan samakan dengan makhluknya. Berarti mengharuskan ditolak. Ini kalau ada seperti ini pasti dijelaskan karena Al-Quran itu pada hakikatnya penjelas untuk manusia. Apalagi perkara seperti ini. Wa inna ma ja'ala dzalika mawqulan ila uqulihim. Dijadikan kepada tempat kembali dari segala sesuatu yang berkaitan tentang sifat dan nama kepada akalnya. Kemudian kata beliau yusbituna Allah atau yusbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun wa hadha dhahirul butlan. Jelas. Allah sudah jelaskan. Segala sesuatu sudah jelas berkaitan tentang nama dan sifat. Dalam ayat Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Kemudian di setelahnya Allah berfirman wa huwas samiul basir. Ada penetapan, kemudian penetapan yang kosong dari tafsir. Mereka tidak mengambil dari hal tersebut. Mereka menjadikan kalau kita tetapkan berarti mengharuskan Allah semisal dengan makhluknya, dan ini tidak mungkin. Bagaimana caranya keluar dari situ? Mereka tolak. Jadi mereka mengambil satu dalil kemudian membuang dalil yang lain. Kemudian yang ketiga,
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. حينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. Yang ketiga ini sudah lewat juga. Bahwasanya kata beliau yang ketiga Nabi SAW, kemudian para khulafa ar-rasyidin, para sahabat selainnya dan para imam yang datang setelahnya. Mereka ini qasirin, atau muqassirin. Qasir artinya dia jahil. Muqassirin ini ada ilmu tapi tidak dijelaskan dari ilmu itu. Fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min as-sifat. Perkara yang wajib. Ini sudah lewat ya. Perkara yang wajib di mana seorang tidak bisa menggambarkan akan ketidakadaan dari hal tersebut. Aw yamtani'u alaihi. Ya, ini dari sesuatu yang terlarang untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kematian. Lawan dari sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Au yajuz. Ini sudah lewat juga dari perkara yang boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat fi'liyah, sifat fi'liyah seperti dhahak, kemudian ghadab, al-farh. Kalau yang wajib ini tadi seperti al-ilm, al-haya. Ini sifat yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 di sini. Kalau mereka anggap bahwasanya penetapan sifat untuk Allah semisal dengan makhluknya, kemudian harus ditaktil, maka mengharuskan Nabi SAW dan para sahabatnya ini kurang, karena tidak menjelaskan hal tersebut. Tidak menjelaskan. Berarti dikatakan mereka ini bodoh yang pertama, karena tidak semisal dengan ucapan mereka. Atau mereka tahu, para sahabat tahu, tapi mereka ini diam. Ini 2 hal yang tidak mungkin ada pada sahabat Rasulullah SAW dan siapa yang datang setelahnya. Kemudian kata beliau, idlam yarid anhum harfun wahid fi ma dhahaba ilaihi abdan. Karena tidak ada satu huruf, yaitu mereka sama dengan pemikiran dari ahli ta'til pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka namanya adalah ta'wil. Diinginkan apa ini? Tahrif. Ini adalah tahrif. Jadi ini ta'wil supaya orang ada berbaik sangka sama mereka ini. Karena kalau lafaz ta'wil dipakai, ya ta'wil bisa ke arah bagus yang dinamakan tafsir, bisa ke arah tahrif. Ya bisa dengan makna yang lain, yaitu hakikatus syai'. Hakikatus syai'. Kemudian kata beliau, wahina idin imma yakunu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful ummah wa immatuha qasirin li jahlihim bidzalik. Ini qasirin artinya dia bodoh, mereka bodoh. Au ajzihim an ma'rifatihi au muqassirin. Ini muqassirin li adam bayanihim lil ummah wa kila amrayn batil. Ini keharusannya. Jadi sudah berapa keharusan? 3, ya. Bentuknya pertama apa? Mentakdzib Al-Quran. Iya, karena mereka sebelum mentaktil itu mentasbih dulu. Ini dari keharusan dari madhab mereka. Yang kedua,
menjadikan Al-Quran itu kembali kepada akal-akal, bukan kepada apa yang datang dari Nabi SAW. Iya. Mengharuskan Al-Quran itu tidak jelas, karena harus Al-Quran maksudnya dari pembahasan tentang sifat ya. Pembahasan tentang sifat dan nama itu kembali ke akal-akal mereka. Ini tidak mungkin. Kemudian yang terakhir, mengharuskan Nabi SAW dan para sahabatnya ini kurang dalam menyampaikan ilmu, atau dia tidak tahu. Kemudian yang keempat, رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. ini yang keempat. Kalau sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang kemudian kita katakan, kalau kita tetapkan berarti mengharuskan semisal dengan makhluk. Kalau begitu kita harus menafikannya. Berarti kata beliau, kalamullah wa kalam Rasul itu bukan tempat sandaran lagi untuk manusia pada apa yang mereka yakini tentang rohnya. Yang dimana itu adalah hal yang paling penting dalam Islam. Dan dia adalah pokok dari risalah. Kemudian, wa innamal marji' tilkal uqul al-muttaribah mutanaqidah wa ma khalafaha. Tidak lain menjadikan tempat kembali itu adalah akal-akal saja kalau begitu. Di mana akal ini guncang. Kemudian apa? Saling bertolak belakang. Akan datang nanti contoh tentang penetapan sifat iradah dan rahmah. Bagaimana mereka ini dalam akal-akal saling bertolak belakang. Fasabilu takdzib in wajadu ila dzalika sabila. Jalan mereka yaitu mendustakan, menafikan, mengingkari Al-Qur'an walaupun mereka dapat jalan untuk mencari jalan keluar, mendapatkan jalan keluar dari permasalahan mereka. Seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Kita katakan penetapan sifat tidak mengharuskan penyamaan dengan makhluknya, tidak. Karena Allah sendiri tetapkan dirinya innahu wa huwas samiul basir. Dikatakan dia Maha mendengar, Maha melihat. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah turun. Sifat ini penetapan. Bagaimana kita bawa? Kita katakan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak seperti dengan hakikat dari sifat manusia. Kenapa? Karena Allah firman, laisa kamitslihi syai'. Terus, mereka tidak. Diambil satu, kemudian yang satunya dia buang. Kalau dikatakan laisa kamitslihi syai', mereka katakan laisa kamitslihi syai'. Kalau kita tetapkan semisal dengan makhluknya, sedangkan Allah SWT firman laisa kamitslihi. Terus bagaimana mereka bawa innahu was-samiul basir? Bagaimana mereka semua tentang sifat Allah, bagaimana mereka bawa? Sedangkan mereka hanya patokannya satu. Laisa kamitslihi syai'. Ini dia. Jalannya apa? Kalau begitu ayat ini tidak jelas. Kalau mereka katakan, bagaimana kalau dikatakan As-Sami' Al-Basir? Mereka katakan ini ayat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan. Sebagaimana kalam menciptakan makhluk untuk bicara. Karena kalau Allah bicara sama dengan makhluknya. Kan? Jadi mereka begitu. Yang lain lagi dikatakan turun. Enggak, yang turun ini lafaz jelas turun, tapi ini majaz. Maksudnya majaz. Yang ingin diinginkan Allah itu turun rahmatnya, perintahnya. Banyak. Disandarkan kepada yang lain tentang yang ada pada berkaitan dengan Rabb, seperti malaikatnya. Yanzilu malaikatu rabbina, yanzilu amru rabbina, yanzilu rahmatu rabbina. Begitu terus.
Iya. Jadi mereka seperti ini. Makanya dikatakan takdzib. Takdzib artinya mereka mentaktil, akan datang nanti mentaktil dari ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ini dia. Atau hakikat dari makna Allah. Mereka taktil dari situ. Makanya dikatakan walaupun mereka dapat jalannya, kembali kepada takdir. Atau tahrif. Iya. Alladhi yasummunahu ta'wila. Illam yatamakkanu min takdzibihi. Ini dia. Ya, ada yang mentakdzib, kalau tidak bisa sahih misalnya. Iya. Ini dari al-Asy'ariyah ya. Kalau Jahmiyah enggak dia. Pokoknya semuanya. Kaidahnya itu. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat pendengaran, tidak. Allah menciptakan pendengaran. Begitu maksudnya. Iya. Wa huwa as-sami'ul basir wa huwa khaliqus sam' wal basar. Begitu modelnya. Iya. Wa kallama Allah Musa taklima. Ay khalaqal kalam yukallimu Musa. Begitu. Begitu modelnya. Terus yang kelima, ini sudah masuk menjelaskan dari mana mereka dalam akal mereka dalam tentang sifat ini, guncangnya mereka. Khamisan, annahu yalzamu minhu jawazu nafi ma athbatahu Allah wa rasuluh. Ini annahu yalzamu minhu ay min at-ta'til atau tahrif. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه ثم إن من أهل التعطيل من فرض قاعدته في جميع الصفات. Jadi ini selanjutnya ini dibahas tentang bagaimana tolak belakang dari akal-akal mereka. Banyak kontradiksinya dia. Kata beliau yang kelima, annahu yalzamu minhu, dari ta'til dan tahrif, jawazu nafi ma asbatahu Allah wa rasuluh. Iya. Fayuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuk innahu la yaji. Fi qawlihi yanzilu rabbuna ila samai dunya annahu la yanzil. Iya, kenapa? Karena kalau kita tetapkan itu semua kaidahnya tadi. Berarti Allah semisal dengan makhluknya. Iya. Allah semisal dengan makhluknya. Jadi setiap ayat atau hadis yang datang menjelaskan tentang sifat, mereka katakan tidak. Kalau lafaz datang, Allah tidak datang. Turun, Allah tidak turun. Seperti itu. Ini kalau Jahmiyah. Ini kalau Jahmiyah. Mereka banyak, bahkan ada yang seperti yanzil ini, yanzilu rabbuna ila samai dunya, mereka katakan hadis ahad. Iya, sebagiannya dikatakan hadis ahad, sedangkan hadis ini mutawatir. Ya kan? Hadisnya mutawatir. Kalau dikatakan hadis mutawatir, mereka juga tolak. Dikatakan hadis mutawatir tidak cocok untuk berdalil tentang akidah. Iya, karena kadang ada mutlak, ada muqayyad, ada ini, ada umum, sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran. Jadi mereka banyak dalam, kalau misalnya kita bantah dia dengan hadis-hadis mutawatir, dia memakai kaidah tersebut. Hadis mutawatir tidak cocok berdalil pada permasalahan akidah. Ujung-ujungnya kembali ke akal-akal mereka. Itu ujungnya. Iya. Ujungnya seperti itu. Dia ingin gambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan akal mereka. Kata beliau, "Wan nuzul ila Allah majaz indahum." Perhatikan. Wa adharu alamat al-majaz
indal qailina bihi sihhat nafihi wa nafi ma asbatahu Allah wa rasuluhu min afdalil batil. Jadi katakan turun atau datang itu majaz. Iya. Lafadznya saja, tapi yang diinginkan bukan Allah yang turun. Iya, kalau ahli tahrif dikatakan apa? Yang turun siapa? Selain Allah, malaikatnya kah? Makhluknya. Iya, kasih sayangnya dan selainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang turun. Datang juga seperti itu. Kemudian dari yang paling nampak dari tanda-tanda majaz adalah bagaimana benarnya apa? Penafian sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita nafikan. Kenapa? Karena ketika kita tetapkan kembali ke kaidah yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Seperti itu saja putaran-putarannya. Wa nafi ma asbatahu Allah wa rasuluhu min afdalil batil. Kemudian menafikan apa yang Allah tetapkan dan rasulnya itu dari kebatilan yang paling batil. Wala yumkin infikaku anhu bi ta'wilihi ila amrihi. Tidak mungkin kita putus bahwasanya Allah yang turun kemudian kita bawa kepada makna perintah atau rahmat atau malaikat. Kata beliau li'annahu laysa fi siyaq ma yadullu alaihi. Ini kalau pembahasan tentang nuzul itu dibantah dengan tafsirnya sendiri, hadis setelahnya. Ini untuk orang yang mentahrif. Jadi dia ganti nuzulillah diganti dengan nuzul amrillah atau nuzul malaikatillah atau nuzul rahmatillah. Itu dibantah dengan dalil hadis setelahnya. Dikatakan mayyad'uni fastajibalah. Ini dikatakan tidak mungkin malaikat yang turun kemudian dikatakan mayyad'uni fastajibalah. Mayastaghfiruni fa'aghfirullah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjawab doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah yang turun. Allah yang turun. Iya, ini tidak mau diambil. Ya, maunya di awal saja, yanzilu rabbuna. Kemudian dia tawil, kalau turun berarti begini. Jadi bagaimana? Ya, imma ditolak, kalau tidak bisa, karena hadis yang mutawatir misalnya, dikatakan diarahkan kepada apa? Tahrif. Arahkan kepada tahrif. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات. Ini seperti Mu'tazilah. Ya, pada sifat saja. Atau ta'adda ila asma'i aidan. Ini Jahmiyah. Sifat saja ini Mu'tazilah. Sifat dan nama ini siapa? Jahmiyah. Kemudian wa minhum man tanaqad fa athbata ba'd as-sifat duna ba'd ka al-asy'ariyyah wal maturidiyah. Nah, ini dia. Yang ketiga ini. Jadi Mu'attilah ini tiga bosnya. Jahmiyah yang paling sadis, paling berani. Kemudian Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah. Mereka tanaqud dalam penetapan sifat. Sebagian ditetapkan, sebagian lagi dinafikan. Dan penetapannya ini berbeda-beda di setiap zaman. Iya. 8, kemudian 7, kemudian 8, naik 12, naik 20. Ada, saya pernah dengar nyanyiannya, ada itu. Ya kan? Ada. Apa? Wujud apa? Ini dia. Ini yang terakhir ini yang kalau disebutkan tambah zaman kebelakang itu tambah pintar. Diistilahkan. Iya, tambah pintar. Karena menyelisihi dari akidah dari pendahulunya yang mendapatkan hanya 8. Kemudian naik setelah itu menjadi 12. Ini karena akalnya sudah mulai bersih. Ya, terus asbatu
أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. Ini dia. Akal. Jadi kalau akal bisa menetapkan, ditetapkan. Kalau akal tidak bisa menetapkan, dia tidak tetapkan. Maksudnya kalau akal bisa dinafikan sifat ini untuk Allah, maka dinafikan. Sekarang bagaimana contohnya? Jadi mereka menetapkan sifat, mereka ini yang terakhir ini menetapkan, kalau disebutkan berapa? 7, ya, pakai akal. Menetapkan sifat iroda dan masyiah atau kudrah. Iya, kemudian tetapkan sifat al-hayy wal-ilm. Ya, kemudian ditetapkan sifat kalam, sama' wal basar. Iya. Ini bagaimana cara penetapannya, antum lihat. Pertama mereka melihat alam dulu. Iya, dari apa yang ada di dalam alam ini. Pohonnya, dilihat manusia berbeda-beda. Berarti yang menciptakan ini, yang mengadakan ini memiliki apa? Memiliki kudrah dan masyiah. Ya kan? Seorang bisa menciptakan begini, tinggi dan pendek, itu ada kudrah, ada kemampuan. Kemudian ada kehendak, karena dia mau menciptakan ini pendek. Kemudian dari sini berarti yang punya kudrah dan masyiah ini hidup dan punya ilmu. Kalau orang hidup punya ilmu, berarti punya tangan, punya pendengaran, punya penglihatan dan kalam. Iya, begitu terus. Jadi dia seperti dalil talasum, ilzam, ya. Dilihat ini, oh ini, dilihat ini, oh ini. Sekarang diperhadapkan dengan sifat rahmat. Nah, untuk baca di sini. Bagaimana mereka membawa sifat rahmat? Kalau diperhadapkan dengan sifat rahmat, sifat ihsan. Kata beliau, فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. lihat, فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة atau بحجة أن العقل لا يدل عليه. Jadi penafianmu terhadap apa yang kau nafikan karena hujahmu bahwasanya akal itu tidak bisa menetapkan hal tersebut. Ya. Kita katakan yumkinu isbatuhu. Itu bisa ditetapkan. Jadi apa yang kau nafikan dengan jalan akal, itu pada hakikatnya bisa ditetapkan dengan akal. Ya, ini maksudnya. Yumkinu isbatuhu bitariqil aqli alladhi asbattum bihi ma asbattumuhu. Bahkan lebih daripada apa yang bisa kau tetapkan untuk Allah dengan akalmu, dari sifat yang kau nafikan, itu lebih bisa tetap dengan akal. Iya. Kalau misalnya pandangannya akal, kama huwa thabitun bidalil, padahal pada hakikatnya itu tetap dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh. Misal dzalik annahum athbatu sifat al-iradati wa nafau sifat ar-rahmah. Sifat iradah ditetapkan karena tadi, ya kan? Dia lihat apa? Makhluk-makhluk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Iya. Berarti Allah memiliki keinginan, masyiah di sini. Allah menciptakan si fulan begini. Allah menciptakan si fulan, kulitnya begini. Kemudian wa nafau sifat ar-rahmah. Kemudian kau nafikan sifat rahmat. Iya. Asbatu sifat al-iradati lidalalati as-sam'i wal aqli 'alayha. Amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Wa amma al-aqlu fa inna ikhtilaf al-makhluqat wa takhsis ba'daha bima yahtassu bihi min dhatin aw wasf dalilun 'ala al-iradah. ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى
وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. Nah, lihat. Mereka menetapkan sifat iradah dan menafikan sifat rahmat. Jadi mereka menetapkan sifat iradah karena adanya Al-Quran dan Sunnah, begitu pula akal yang menunjukkan atas tetapnya sifat itu. Adapun dari Al-Quran dan Sunnah atau dari Al-Quran, kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna Allah yaf'alu ma yurida," dan dalil-dalil lain, ya, tentang iradah. Adapun akal, lihat, wa inna ikhtilafal makhluqat wa takhsisu ba'dihha bima yahtassu bihi min dhatin aw sifatin dalilun 'ala al-iradah, ya kan? Ini akalnya. Jadi perbedaannya makhluk, perbedaannya sifat zatnya menunjukkan yang menciptakan yang memiliki iradah. Kemudian bagaimana mereka menafikan rahmat? Wa nafur rahmah qalu. Iya, ini modelnya. Kenapa kau nafikan sifat rahmat? Mereka katakan li'annaha tastalzimu lair rahim. Berarti kalau ada sifat rahmat untuk Allah menunjukkan ada lain sifat kelembutan. Iya, bagaimana manusia kalau merahmati anaknya? Ada rifqah lil mahrum, sama. Bentuknya lemah lembutnya. Iya, kasih sayangnya. Ini disifati untuk manusia. Bagaimana mereka ini kalau berbuat baik kepada anaknya? Ada sifat rahmat terhadap anak, keluarga, iya, dan selainnya dari makhluk, sesama makhluk. Wa hada muhalun fi haqqillah ta'ala. Perhatikan. Ini mustahil. Allah memiliki sifat seperti ini karena mengharuskan seperti ini. Jadi ukurannya di mana? Akal. Wa awwalu al-adillah as-sam'iyah, kemudian dia bawa, iya, dia takwil dari dalil-dalil yang menunjukkan sifat rahmah ini tetap untuk Allah Subhanahu wa taala kepada ilal fi'il. Iya, ilal fi'il. Seperti dikatakan ihsan. Iya. Jadi kalau rahmah, oh, dia mau berbuat baik. Iya. Sama al-mahabbah dikatakan apa? Sawab. Sawab. Atau iradul fi'il. Atau ingin melakukan sesuatu. Iya. Kalau dikatakan as-sawab, apa namanya? Al-mahabbah, iradatu as-sawab. Kenapa dibedakan antara as-sawab dengan iradatu as-sawab? Karena Mu'attilah, iya, Mu'attilah di antaranya Jahmiyah itu tidak menetapkan sifat iradah untuk Allah. Makanya kalau dikatakan Allah yuhibbu, oh, al-mahabbah artinya sawab. Sawab. Al-ghadab, intiqam. Iya. Ridha, sawab. Kalau Asy'ariyah, karena dia tetapkan iradah, maka dia tidak katakan al-ghadab itu intiqam atau mahabbah itu sawab, tapi iradah itu sawab. Allah menginginkan memberikan apa? Balasan. Itu maksudnya Allah yuhibbu. Nah, itu Allah menginginkan, ada keinginan Allah untuk memberikan balasan terhadap pahala terhadap si fulan ini misalnya. Fafassarur rahim bil al-mun'im. Dia tafsirkan makna ar-rahim dalam ayat itu orang yang memberi nikmat. Fi'il mun'im. Atau murid al-in'am, atau orang yang menginginkan berikan nikmat. Iya. Ini dari apa namanya? Takwil mereka. Jadi mereka tetapkan iradah, alasannya jelas, akalnya jelas, kemudian mereka menafikan rahmat. Alasannya dari sisi akal begini, dari sisi dalil mereka mengatakan yang diinginkan dalil adalah al-fi'il atau iradatul fi'il. Al-fi'il atau iradatul fi'il. Sekarang kita katakan untuk mereka,
فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة والفعل مثل ويرحم من يشاء. Kita katakan kalau dari dalil banyak sekali. Kalau kita mau ambil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan sifat rahmat itu banyak, ya kan? Yang pertama dari sisi nama terkandung padanya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, datang juga dalam bentuk sifat sendiri. Mislu wa rabbukal ghafur dzur rahmah, pemilik rahmah, sahibur rahmah, memiliki sifat rahmah. Datang juga dalam bentuk fi'il, yarhamu man yasha. Ini kalau dari sisi as-sam'iyah ini banyak sekali. Ya. Sekarang kalau dari sisi akal, karena antum nafikan as-sam', sekarang kita balas dari apa yang kau nafikan dari akalmu. Kita katakan ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تطرأ على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق وبها تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. Kita katakan wa yumkinu isbatuha, ini sifat rahmah bil aql. Dari sisi mana? Karena nikmat yang kau lihat pada seorang hamba yang datang kepadanya dari segala sisi, kehidupan, nafas, melihat, apa saja dari kebaikan-kebaikan yang sampai kepada mereka, atau niqam, bahaya yang terhalangi darinya, pemberian yang dengannya dia bisa mengambil manfaat sampai kepadanya, atau bahaya yang dihindari darinya, terhindar darinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata beliau dalatun ala subutir rahmah lillah. Ini juga dalil akal yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rahmat untuk manusia. Bahkan pendalilan secara akal tentang rahmat untuk Allah itu lebih jelas dibandingkan pendalilan apa? Kekhususan terhadap iradah. Antum lihat manusia tinggi, pendek, hitam, putih. Itu saja. Dari situ saja. Adapun rahmat itu mencakup segala hal. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ. Untuk bernapas itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu rahmat. Kata beliau, lidzuhuri dzalika lil khas wal 'am. Ini untuk rahmah. Bi khilaf dalat takhsis al iradah fa innahu la yafar illa lil ifrad min nas. Sebagian saja karena ada orang sama. Ya kan? Sama kulitnya. Sebagian saja ada yang beda. Adapun rahmat itu dari orang yang sama, itu kadang beda rahmat. Rahmatnya Allah SWT berbeda-beda. Nikmatnya kepada si A dan si B yang dimana dia sama, itu beda. Adapun taksis, antum bisa lihat dia sama-sama tinggi, sama-sama kulitnya, sama-sama bisa saja. Tapi kalau nikmat enggak. Dari satu detik ke detik yang lain itu berbeda. Maka dikatakan pendalilan akal tentang penetapan sifat rahmat itu lebih jelas dibandingkan pendalilan akal untuk menetapkan sifat iradah. Kita katakan seperti itu. Ya.
Kemudian kita bantah hujjahnya mereka. Wa amma nafyuha bi hujjati annaha tastalzimu al-layyin war-riqqa. Berarti ada kelembutan dalam diri Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam zat Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau merahmati. Kita jawab bahwasanya seandainya hujjah ini mustaqimah, memang betul. Iya, bisa kita pakai berhujjah, maka kita katakan bisa kita menafikan sifat iroda semisal dengan apa? Semisal dengan bagaimana dia menafikan sifat rahmah. Dia berdalilkan kalau menunjukkan sifat rahmah berarti mengharuskan Allah begini dan begitu. Semisal dengan makhluknya. Sekarang kalau kata beliau, seandainya ini hujjah bagus, mustaqimah, ya kan? Maka ini bisa kita pakai untuk menafikan sifat iroda juga. Seandainya, ya kan? Kita katakan iroda, kalau antum tetapkan iroda, itu iroda apa? Itu ada kecondongan seorang kepada yang diinginkan di situ pada hamba. Iya. Dikatakan al-mail al-murid ila ma yarju bihi husul manfaah. Ada kecondongan, harapan. Iya. Kepada siapa yang diinginkan dari manfaat. Atau menahan bahaya untuknya. Kalau seperti ini berarti mengharuskan ada kebutuhan. Iya, hajat untuk Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan kita katakan ini tidak mungkin. Iya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin seperti itu. Sebagaimana rahmat. Iya. Sebagaimana rahmat. Jadi apa bedanya? Kalau begitu. Kenapa antum bedakan sifat rahmat dengan iroda? Kalau antum katakan iroda, kalau rahmat itu mengharuskan seperti ini, begitu juga iroda. Ya kan? Sama sifat yang lain. Sifat yang lain dia nafikan sifat apa? Sifat mendengar misalnya. Ya kan? Sifat mendengar dia nafikan. Atau sifat yang lain yang dia tetapkan, sifat kalam misalnya. Sifat kalam. Kalau antum tetapkan sifat kalam berarti mengharuskan Allah Subhanahu wa taala itu bicara, memiliki ini dan ini. Dan itu tidak mungkin untuk Allah. Terus kenapa kau tidak nafikan? Sedangkan kau tetapkan karena pakai akal, kita juga nafikan pakai akal. Kenapa kau tidak bisa nafikan? Ini dikatakan muttaribah. Iya. Akalnya tidak lurus. Bertolak belakang. Satunya dinafikan dengan cara yang berbeda, ditetapkan dengan cara berbeda. Ketika disamakan, mereka tidak mau. Sama juga dengan zat. Katakan kenapa untuk nafikan sifat, tetapkan zat. Karena kalau zat itu, kalau kita tetapkan zat, sama dengan manusia juga dengan zat. Apa katakan? Mereka katakan zat Allah tidak sama dengan zat manusia. Begitu juga sifat. Kenapa antum tidak mau masuk di sifat? Kenapa antum tidak mau katakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya? Sebagaimana antum katakan zat tidak sama dengan zat makhluknya. Bertolak belakang kan? Seperti itu dia modelnya. Begitu, tidak lari-lari dari situ. Makanya dikatakan kalau antum tetapkan sifat iroda, iya, mengharuskan juga seperti ini. Kalau begitu nafikan. Sebagaimana kau nafikan rahmat. Tidak mau mereka. Iya. Kemudian dia jawab. Bi anna hadhihi iradatul makhluk. Lihat. Iya. Kalau yang antum maksudkan di situ, itu iroda makhluk. Ya kan? Tidak sama dengan irodanya Allah. Sesuai dengan kebesaran keungannya. Kalau makhluk sesuai dengan kekurangannya. Maka kita jawab, yang kau nafikan juga sifat rahmat seperti itu juga. Rahmat Allah sesuai dengan kebesarannya dan rahmat manusia yang kau bandingkan itulah rahmat manusia sesuai dengan kekurangannya. Mengharuskan ada ini. Kenapa tidak sama? Ini dari bi anna ar-rahmah mustalzim lin nafs hiya rahmatul makhluk. Sama. Yang rahmah yang kau inginkan, kalau kita tetapkan untuk Allah mengharuskan ini, itu bukan rahmat pada hakikatnya untuk Allah, tapi itu rahmat manusia. Adapun rahmat Allah sesuai dengan kebesaran keungannya. Sebagaimana kau tetapkan iroda. Iya. Maka terputus dari syubhat mereka. Oleh karena itu kata beliau, bihadza tabayyana butlan madhhab ta'til.
Sawa'un kana ta'tilan amman, ya amman maksudnya nama dan sifat, au khasan, terkhusus pada sifat saja, atau sebagian sifat dan sebagian tidak dinafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Selesai kan? Nanggung. Hah? Iya. Selesai kan ya? وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. Ini kata beliau, wabihi ulima anna tariqul asyair wal maturidiyah fi asma'illahi wa sifatihi wa mattahju bihi lidzalik la tandafi'u bihi syubhatul mu'tazilah wal jahmiyah. Maksudnya, hujjahnya al-asyair dan maturidiyah dalam menetapkan sifat itu tidak bisa kita pakai untuk membantah siapa? Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah, yang mereka menafikan sifat seluruhnya. Ya, Jahmiyah lebih lagi sifat dan nama. Dari Thariqah Al-Asy'ariyah itu tidak bisa kita pakai. Kalau kita katakan, kita benturkan misalnya, ya kan? Al-Asy'ariyah, iya, kita pakai hujahnya untuk membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah dipakai untuk membantah Al-Asy'ariyah. Bisa itu. Sebagaimana Jabriyah dengan Qadariyah. Iya. Bahkan disebutkan hujjah Jahmiyah itu lebih kuat dibandingkan yang keduanya dalam menafikan. Iya. Kuat Jahmiyah dibandingkan siapa? Yang keduanya ini. Cuma yang keduanya ini setengah-setengah. Iya. Adapun Jahmiyah dia terang-terangan memang betul. Dengan hujjah-hujjah ketika dibawakan dalil yang menunjukkan tentang sifat. Makanya dikatakan sini tidak bisa. Iya. Karena dua hal. Yang pertama, ini jalan dari mubtadi'ah, yang dimana ini tidak ada pada Nabi SAW, tidak pula dari jalan dari salafus soleh. Dan bid'ah itu tidak dibantah dengan bid'ah. Bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Ini jelas. Oleh karena itu ada ucapan dari para ulama, ada 3 hal. Saya lupa, di antaranya ini dia. Orang yang membantah bid'ah dengan bid'ah itu jangan antum dengar ucapannya. Iya, di antara orang yang tidak bisa kita jangan didengar ucapannya orang yang membantah bid'ah dengan bid'ah. Saya lupa siapa. Insyaallah nanti saya hadirkan. Kemudian yang kedua, الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعية، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعية؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية
ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. Yang kedua, bahwasanya Mu'tazilah dan Jahmiyah itu memungkinkan untuk mereka berhujjah dari apa yang mereka nafikan terhadap Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Semisal Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah berhujjah terhadap apa yang dinafikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Fayaqulun, ini siapa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah dan Jahmiyah bisa saja berhujjah. Iya. Terhadap apa yang dinafikan oleh Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata beliau, laqad abahtum li anfusikum. Mereka katakan kamu membolehkan dirimu untuk menafikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang kalian sangka itu adalah dalil akli. Kemudian kalian mentawil dalil as-sama'. فَلِمَاذَا تُحَرِّمُونَ عَلَيْنَا نَفْيَ مَا نَفَيْنَاهُ بِمَا نَرَاهُ دَلِيلًا عَقْلِيًا. Kalau begitu kenapa kalian mengharamkan terhadap kami untuk menafikan apa yang kami nafikan dari apa yang kami lihat ini juga dalil akal. Iya. Wa nu'awwilu dalilahu as-sam'. Kemudian kami takwil juga dalil-dalil as-sam' yang menunjukkan tetapnya sifat tersebut. Untuk kami memiliki akal sebagaimana kalian punya akal. Sama-sama punya akal. Kalau fa in kanat uquluna khati'ah, kalau akal kami ini salah, terus kenapa akal kalian yang benar? Atau sebaliknya, kalau akal kalian yang benar, kenapa akal kami ini salah? Walaysa lakum hujjatun fil inkari alaina siwa mujarrad at-tahakkum wa ittiba' hawa. Jadi tidak ada untuk kalian hujjah untuk mengingkari terhadap kami selain karena kalian ini hanya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Memang seperti itu. Ini banyak dari bahkan semua dari ahlul bid'ah itu pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu, karena ketika tegak hujjah mereka berpaling. Sejelas-jelasnya apapun hujjah, mereka tidak akan menerima karena pada hakikatnya mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya ingin membenarkan dirinya saja dengan hawa nafsunya, dengan akal-akal mereka. Jadi kalau ditetapkan padanya sifat dengan dalil penjelasan dalil akal yang mereka pakai, pada hakikatnya mereka tidak akan ikut. Mereka akan tetap pada pendiriannya. Karena apa? Karena mereka pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Banyak alasan. Wa hadhihi hujjatun damighah, ini hujjah yang sangat dalam. Wa ilzamu sahih min al-Jahmiyah, dan keharusan yang benar dari Jahmiyah. Wal Mu'tazilah juga, lil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Wala madfa' lidzalik wala mahis anhum, tidak ada lagi tempat lari. Tidak ada bantahan untuknya, tidak ada tempat lari darinya. Untuk siapa? Al-Asy'ariyah illa birruju'il madhhab salaf. Kalau dia pakai madhab salaf, selamat dia. Ya kan? Jadi artinya Al-Jahmiyah maunya Al-Asy'ariyah penafian, penetapan, gitu. Jangan menetapkan sebagian pakai akal kemudian menafikan sebagiannya lagi dengan akal. Pada hakikatnya sama semua. Kenapa antum tetapkan sifat iradah misalnya atau kalam,
dengan akal seperti ini, sedangkan sifat yang lain antum nafikan padahal sama. Kalau kita tidak, kita tidak tetapkan sifat untuk Allah, karena kalau kita tetapkan semisal dengan makhluknya, sudah semua yang datang begitu modelnya. Kecuali satu. Kalau kita akan sifat zat atau sifat wujud, dikatakan sifat wujud ada, kenapa antum tidak bisa katakan wujud Allah sama dengan wujud makhluk? Tidak bisa dia, kan? Karena kapan dikatakan sifat wujud Allah sama dengan wujud makhluk, berarti mengatakan Allah tidak berwujud, berarti Allah tidak ada. Kalau seperti ini sudah sampai pada ini katakan sudah kufur. Dia sudah takut. Makanya ditetapkan zat, tapi zatnya tidak sama dengan zat makhluknya. Di sini ujungnya dia. Kalau Asy'ariyah masih terboncang-bancing dia. Makanya dihujai. Kenapa antum katakan begitu sedangkan semuanya pakai akal? Ya kan? Artinya saling hujah. Kata beliau, wala mahisa illa birruju' li madhhab as-salaf alladziina yatruduna hadzal bab. Di mana mereka ini menutup pintu-pintu ini. Dia yang menjadikan hujah yang kuat untuk membantah dari kelompok ini. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, kemudian sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sudah. Allah memiliki sifat, kemudian hakikat sifatnya tidak sama dengan sifat makhluknya. Bahkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sudah. Itu dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wa yusbituna lillahi ta'ala min al-asma'i was sifat ma athbatahu li nafsihi fi kitab. Ini dia. Atau ala lisan rasulih. Isbatan la tamtsila. Fihi wa la takyif. Perhatikan ini faedahnya. Penetapan tidak ada tamtsil dan tidak ada takyif. Kemudian kita sucikan tanzihan la ta'til fihi wa la tahrif. Ini dua. Isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Kalau mereka apa? Menetapkan kemudian menyamakan. Ketika ingin mensucikan Allah dengan apa? Dengan mentaktil. Jadi musyabbiha atau mumatsilah, mereka menetapkan Allah, menetapkan sifat untuk Allah, tapi penetapannya dengan apa? Dengan tamtsil. Adapun Jahmiyah, Mu'attilah, itu mereka ingin mensucikan Allah. Bagaimana cara mensucikannya? Tadi kita katakan kalau Allah memiliki sifat, berarti sama dengan makhluknya, sedangkan Allah tidak mungkin mirip sama dengan makhluknya. Lalu bagaimana keluar dari situ? Sampai kepada ta'til. Kalau kita tidak, kita dikatakan isbat, Allah memiliki sifat, tapi sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Jadi tanzihnya kita dari sisi apa? Sifat Allah pada hakikatnya tidak sama dengan makhluknya. Itu tanzih. Itu tanzih. Kemudian kata beliau, "Man lam yaj'alillahu wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Siapa yang Allah tidak berikan untuknya cahaya, maka tidak ada darinya cahaya. Sekarang tambih. Ini 3 ya. Terakhir. Tanbih. Ulima mimma sabab anna kulla mu'attilin mumathil wa kulla mumathilin mu'attil. Amma ta'tilul mu'attil fa zahir wa amma tamthiluhu fa li'annahu innama 'attala li'tiqadihi anna itsbata sifati yastalzimu at-tashbiha famatthala awwalan wa 'attala thaniyan kama annahu bi ta'tilihi mathalahu bin naqis. Wa amma tamthilul mumathil fa zahir wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. Al-awwal annahu 'attala nafsan nafs alladhi athbata bihi as-sifah حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. Beliau tamlihi. Ulima mimma sabaq anna kulla mu'attil mumassil wa kullu mumassil mu'attil. Ini kaidah ya. Jadi dua pemikiran ini pada hakikatnya sama.
pada hakikatnya sama. Mu'attilah itu mumatsilah juga, dan mumatsilah itu mu'attilah juga. Bahkan mumatsilah mu'attilnya itu lebih banyak dibanding siapa? Mu'attilah. Kata beliau, amma ta'til mu'attil fa zahir. Ya kan? Ta'tilnya dari pemikiran mu'attilah itu nampak jelas. Karena dia menafikan sifat. Iya, Allah tidak memiliki sifat, tidak turun, tidak datang. Kata beliau, wa amma tamsiluhu innama attala li'tiqadihi anna isbat as-sifat istalzimu at-tashbih. Jadi dari sisi dia mumatsilah, karena dia tidak mentaktil kecuali karena dia punya keyakinan bahwasanya kalau ditetapkan sifat untuk Allah itu mengharuskan apa? Ada kesamaan, tasbih. Jadi katakan famatsala awwalan, iya, wa attala tsaniyan. Jadi dia mentampil dulu pertama. Jadi ketika datang sifat yanzilu rabbuna, langsung dikatakan turun. Berarti kalau turun, kalau Allah turun berarti sama dengan makhluknya. Ini pertama. Ya kan? Kemudian setelah itu baru dia ta'til. Di semua sifat seperti itu. Dia pertama samakan dulu, kemudian dia ta'til. Kama annahu bi ta'tilihi matsalahu bin naqis. Sebagaimana kalau dia mentaktilnya, berarti dia mempermisalkan juga dengan sesuatu yang kurang. Jadi taktilnya dia apa? Tamsilnya dia dua kali. Qabla ta'til wa ba'da ta'til. Jadi sebelum dia mentaktil, dia tamsil dulu. Ini satu. Ya kan? Satu. Yang kedua, ketika dia tamsil, dia taktil. Ya kan? Bagaimana caranya supaya lepas dari situ? Dia taktil. Ketika dia taktil, kata beliau, kama annahu bi ta'tilihi matsalahu bin naqis. Ini yang ketiga. Jadi ketika dia mentaktilnya, berarti termasuk juga di situ apa? Tamsil, mempermisalkan dengan sesuatu yang kurang. Jadi dia mempermisalkan sesuatu yang tidak ada. Iya, tidak punya tangan, tidak bicara, tidak memiliki wajah, tidak memiliki pendengaran, penglihatan, dan selainnya dari sifat-sifat yang dinafikan, mereka menyamakan dengan sesuatu yang kurang. Jadi berapa kali jatuh dalam tamsil? 2 kali. Sebelum mentaktil dan setelahnya. Ya kan? Kalau dikatakan begini, ini taruhlah sebelum kalau mereka mendapati sifat, dikatakan sifat turun misalnya, atau sifat wajah, mereka baca, datang padanya. Mereka setelah baca ini, dia tahu turun, wajah, tangan, dikatakan tangan. Allah memiliki tangan. Di sini ayat ini, Allah turun, Allah memiliki wajah. Berarti ini sifat sama dengan makhluknya. Iya, makhluk juga punya tangan. Makhluk juga punya wajah. Makhluk juga turun. Sama sifatnya berarti. Iya, ini namanya apa? Tamsil. Sama. Manusia turun sama dengan turunnya Allah. Sama turun. Tangan. Karena dia mentamsil dan tidak mau Allah semisal dengan makhluknya, dikatakan Allah tidak memiliki semua ini. Ini sudah ta'til. Nah, ketika dia katakan Allah tidak memiliki sifat semuanya ini, berarti dia jatuh lagi dalam tamthil. Apa itu? Menyamakan Allah yang tidak bersifat dengan sesuatu yang nakis, yang tidak memiliki juga apa. Jadi berapa kali? 2 kali. Tamthil, kemudian ta'til, kemudian apa? Tamthil lagi. Iya. Tamthil lagi. Jadi tamthil yang pertama menyamakan Allah dengan makhluknya. Tamthil yang kedua menyamakan Allah dengan sesuatu yang kurang atau sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Atau bahkan disebutkan sesuatu yang mumtani'at. Iya. Sesuatu yang mumtani'at. Oleh karena itu
disebutkan bahwasanya mumatsilah itu ya'buduna sonaman, wa mu'attilah ya'buduna adaman. Mereka mumatsilah menyembah sesuatu yang menyembah berhala karena disamakan dengan makhluknya. Allah disamakan dengan makhluknya. Ya kan? Tangannya Allah sama dengan tangannya Zaid. Berarti dia bentuk dia. Jadi katakan menyembah berhala apa? Sonaman, patung. Kalau Mu'attilah menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena dia sifat Robnya, dia tidak memiliki tangan, tidak memiliki ini, tidak ada. Ada saja, tapi tidak memiliki apa-apa. Jadi dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada ininya, tidak ada itunya. Iya. Jadi ini dari mumatsilah apa? Mu'attilah. Tamsil 2 kali, kemudian di antara 2 itu ada ta'til. Sekarang mumatsilah. Wa amma tamsil mumatsil zahir. Wa amma tamsilu mumatsil zahir, jelas, ya. Yadullah ka yadin nas. Wa amma ta'tiluhu fa min thalathati awjuh. Ini 3 kali dia ta'tilnya. 3 kali ta'til. Yang pertama, annahu attala an-nassa nafsahu alladhi athbata bihi sifah haitsu ja'alahu dalan 'ala at-tamtsil ma'annahu la dalalata fihi 'alayh wa innama yadullu 'ala sifatin taliqu billah. Yang pertama, dia mentaktil nas sendiri yang menunjukkan penetapan sifat untuk Allah, seperti ayat Allah bal yadahu mabsutatan wajhu rabbik, apalagi wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, kemudian sifat lain yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan penetapan sifat untuk Allah. Dia ta'til ini, ya kan? Allah memiliki tangan, iya, Allah memiliki wajah. Ini pertama. Yang kedua, dari sisi mana kenapa dikatakan dia mentaktil dalil yang menunjukkan sifat untuk Allah? Karena dia menjadikan nas tersebut sebagai bentuk tamtsil bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu tidak ada dalil itu menunjukkan bahwasanya tangan Allah semisal dengan makhluknya atau yang lain. Yang kedua, annahu attala kullu nassin yadullu ala nafsin mumathilah li khalqihi. Iya, seperti ucapan Allah, laisa kamitslihi syai' hal ta'lamu lahu sami'a fala taj'alu lillahi andada wala tadribu lillahi amsala lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua dalil yang menunjukkan Allah tidak semisal dengan makhluknya. Jadi 5 nas ini ditaktil. Yang pertama tadi mentaktil apa? Nas khusus yang menunjukkan tentang sifat Allah. Yang kedua, mentaktil apa? Nas umum yang menafikan Allah tidak semisal dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan makhluknya. Ini umum. Ya kan? Ini juga ditaktil. Kemudian yang ketiga, annahu attalallaha ta'ala an kamalihi alwajib haitsu matsalahu bil makhluqin naqis. Ini menafikan makna yang hak, iya, untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang hak untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dikatakan sifat Allah semisal dengan sifat makhluknya, iya, pada hakikatnya dia sudah mentaktil makna sifat Allah yang hakiki. Iya, makna. Karena kalau antum samakan sifat Allah dengan makhluknya, itu menunjukkan apa maknanya sifat Allah kalau begitu? Kalau antum katakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya, apa maknanya? Apakah masih tetap sifat Allah itu semisal apa, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya? Tidak sama lagi. Paling kita katakan apa? Sifat Allah hakikatnya mananya apa? Ya kurang. Kenapa? Karena antum samakan dengan makhluk itu kurang. Iya. Sebagaimana kalau antum katakan sifat makhluk sama dengan sifat Allah, berarti sifat makhluk ini apa? Sempurna berarti. Iya.
Kalau dikatakan pendengaran manusia sama dengan pendengaran Allah, berarti antum menjadikan pendengaran manusia itu, Masya Allah, antum bisik-bisik pun tahu. Dan itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi ini 3 hal yang disebut apa? Ta'til dari mumassilah ini. Pertama apa? Mentaktil nafs langsung yang menunjukkan tentang sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki sifat tangan. Yang tidak ada dalil yang menunjukkan tangan Allah semisal dengan makhluknya, tidak ada. Yang kedua, menafikan dalil yang menunjukkan keumuman larangan dari yang menafikan semisal yang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menafikan makna yang hak untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita dari 3 kaidah ini ya. Dan yang akan datang ini hanya menyebutkan tentang syubhat dari ahlul bid'ah dengan jawabannya. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita masuk di sini. Kita baca ini. Iya. Yang berlalu ini bagaimana? Kita meroja dulu. Bagaimana? Yang terakhir itu sudah sudah lewat semua. Cuman tambahan. Terakhir itu yang penting itu 2 kaidah yang pertama. Kaidah asma wa sifat. Itu. Adapun yang asma wa sifat itu tambahan saja. Yang penting juga. Tapi kembali kepada 2 itu tadi. 14 kaidah dari nama dan sifat yang pertama. Gimana kita meroja dulu? Langsung saja. Langsung saja. Baik. Meroja dulu ya, insyaallah. Meroja dulu. Nanti antum ada masalah ya, kita langsung saja, tapi antum meroja ya. Antum meroja sendiri. Kaidahnya hafal, kemudian dalilnya. Ta'lil dan dalil dan ta'lil. Baik, insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.